Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Implementasi Enterprise Resource Planning, ODO, Modul Accounting, dan Website. Yang beranggotakan Akbar Maulana Nopendri, Syahrul Ramadan, Reviriana Putra, Muhammad Ghazali, Salma Zakira Putri. Bab 1, latar belakang. Metode pembayaran yang relevan pada saat ini adalah virtual account yang mempunyai kelebihan praktis, simple, tanpa harus melakukan konfirmasi pembayaran, dan dapat dipakai kapanpun dan dimanapun. Sebuah website pembayaran sekolah merupakan salah satu inovasi teknologi yang bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran biaya pendidikan secara online. Dalam era digital seperti saat ini, penggunaan teknologi sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dan tidak dapat dihindari lagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akbar Maulana. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu memenuhi salah satu persyaratan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah IRP. Yang kedua, mempelajari konsep dasar IRP serta software dasar ODO. Yang ketiga, mempelajari cara penggunaan software ODO terutama accounting dan website. Yang terakhir, untuk mengembangkan dan merancang sebuah sistem informasi pembayaran SPP berbasis website dapat mendukung proses administrasi di Ituskul Jakarta Barat dengan harapan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pembayaran SPP. Next. Selanjutnya ada manfaat. Yang ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu membantu memberikan tahapan cara penggunaan ODO, modul accounting, dan website. Yang kedua, memperdalam pemahaman mengenai konsep dasar IRP, software ODO, serta modul accounting dan website. Yang ketiga, memberikan gambaran manfaat praktis seperti penghematan waktu, peningkatan akurasi data, dan transparansi proses bisnis. Yang terakhir, memberikan pemahaman tentang pentingnya inovasi teknologi dalam menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan berdaya saing. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup modul yang digunakan dalam proyek ini adalah accounting dan website. Dalam modul accounting dan website, kami menggunakan yang pertama yaitu dokumen. Modul dokumen dalam ODO adalah alat yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengatur dokumen dan file digital yang terkait dengan berbagai proses bisnis dalam perusahaan. Yang kedua, website builder. Website builder dalam ODO adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mendesain website tanpa memerlukan pengetahuan teknis tentang pengkodaan atau pengembangan web. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ghazali. Bab 2, landasan teori. ERP. ERP, Enterprise Resource Planning, merupakan sebuah konsep atau perangkat lunak yang berguna untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan yang berpengaruh luas, dimulai dari manajemen paling atas hingga operasional di sebuah perusahaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk menghasilkan berkepentingan stakeholder, nilai atas tambah bagi seluruh pihak yang perusahaan tersebut. Next, accounting. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, mengelompokkan, dan pengikhtisaran kegiatan-kegiatan ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis, dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan. 3. Website. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga dapat diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan komponen atau komponen-komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi, sehingga lebih merupakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi. ODO.
ODO merupakan satu-satunya sistem manajemen yang tidak hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi juga digunakan oleh perusahaan kecil dan independen. ODO pun dapat diaplikasikan berbagai macam sektor seperti sektor perdagangan, tekstil, agrikultural, dan lainnya. Yang kelima ada modul accounting. Modul accounting di ODO adalah salah satu modul inti yang digunakan untuk mengelola keuangan perusahaan secara komprehensif. Modul accounting di ODO sangat fleksibel, terintegrasi dengan modul lain, dan mendukung berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari bisnis kecil hingga perusahaan besar. Yang keenam ada modul website. Modul ini dirancang untuk Modul ini dirancang untuk memudahkan pembuatan situs web yang responsif dan dapat diintegrasikan dengan berbagai fungsi bisnis lainnya, seperti penjualan, pemasaran, dan manajemen konten. Dengan antarmuka yang intuitif dan fitur-fitur yang lengkap, modul website ODO membantu perusahaan untuk memiliki kehadiran online yang profesional dan efisien. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Syahrul Ramadan. Baik, bab 3 pembahasan. Software website builder dalam ODO adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mendesain website tanpa memerlukan pengetahuan teknis tentang pengkodean atau pembangunan sebuah website. 1. Peningkatan kecepatan. ODO 16 mengalami peningkatan kecepatan yang substansial di seluruh perangkat lunak. Dengan meningkatkan ini, dengan peningkatan ini, aplikasi faktur dapat dimuat dari back-end hingga 3,7 kali lebih cepat, menghasilkan rata-rata query SQL 2,4 kali lebih sedikit per URL, seperti memuat halaman e-commerce 3,9 kali lebih cepat. Next. Manufaktur dan inventaris yang canggih. ODO 16 berfokus pada peningkatan aplikasi manufaktur dan inventaris, termasuk melakukan penambahan dalam fitur penyesuaian inventaris yang baru seperti kategori penyimpanan dan tanggal penghitungan terakhir atau last founded. Poin berikutnya, akuntansi dan pembukaan yang lebih efisien. ODO Accounting mengalami berbagai perbaikan dalam versi 16, menjadikan salah satu aplikasi akuntansi real-time terkemuka. Widget rekonsiliasi bank yang baru meningkatkan pengalaman pengguna dan mempercepat proses. Dengan mode firma akuntan, ODO Accounting memungkinkan pengguna untuk mengkode faktur dengan mudah hanya dengan mengatur kontrak dan jumlah total. Next. Poin berikutnya, situs web dan e-commerce yang lebih intuitif. ODO 16 juga memberikan perhatian khusus pada antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX situs web serta aplikasi e-commerce. Desain baru mencakup opsi pengeditan dan widget pintasan, menjadikan menu situs web lebih intuitif. Produk, program loyalitas, dan informasi tambahan ini lebih mudah diakses. Selanjutnya yaitu aplikasi baru atau knowledge. ODO 16 memperkenalkan aplikasi baru bernama Knowledge yang berfungsi untuk membantu pengelolaan kolaborasi dan berbagai pengetahuan dalam perusahaan. Aplikasi ini dilengkapi dengan dashboard yang dapat dikonversi menjadi laporan berbasis spreadsheet. Pengguna juga dapat melakukan kustomisasi dengan berbagai fitur, termasuk pemilihan sampul, artikel bersarang, dan tampilan yang tersemat. Next. Lalu di sini ada use case diagram.
Pada aplikasi yang akan kami buat, terdapat 4 aktor dalam use case diagramnya. Yang pertama yaitu administrasi, kemudian aktor tata usaha, kepala sekolah, serta siswa. Aktor administrasi dapat mengelola laporan pembayaran biaya sekolah, kemudian mengelola data siswa, mengelola riwayat transaksi, serta mengelola biaya sekolah. Lalu aktor kepala sekolah di sini dapat mengakses laporan pembayaran biaya sekolah, mengakses data siswa, mengakses riwayat transaksi, dan juga mengakses biaya sekolah. Untuk aktor tata usaha, di sini dapat mengakses data siswa, dapat mengakses riwayat transaksi, mengakses biaya sekolah, dan juga mengelola pembayaran. Yang terakhir, aktor siswa dapat mengakses riwayat transaksi, mengakses biaya sekolah, dan melakukan pembayaran. Seluruh aktivitas atau use case pada diagram ini harus melakukan login terlebih dahulu. Next. Activity diagram. Pada activity diagram kami memiliki 4 swimline. Yang pertama yaitu siswa, lalu tata usaha, kemudian administrasi, serta kepala sekolah. Untuk flow pertama yaitu dimulai dari siswa. Siswa mendatangi ruang tata usaha untuk kemudian menyerahkan kartu pembayaran. Setelah datang ke ruang tata usaha, kemudian ruang tata usaha menerima kartu pembayaran. Nah, di situ terdapat decision. Jika sudah bayar, maka memberikan konfirmasi kartu dan siswa mendapatkan konfirmasi bahwa biayanya telah dibayar. Kemudian, jika belum melakukan pembayaran, maka staf tata usaha juga akan melakukan konfirmasi kembali kepada siswa bahwa belum melakukan pembayaran, dan siswa menerima konfirmasi. Setelah itu, siswa melakukan pembayaran kepada staf tata usaha, lalu kemudian staf tata usaha menerima pembayaran. Kemudian staf tata usaha juga membuatkan kwitansi. Membuatkan di sini ada form yang dimana membuat kwitansi asli dan juga kopi kwitansi, yang dimana kopi kwitansi disimpan dan kwitansi aslinya diserahkan kembali ke siswa. Tadi di kopi kwitansinya kemudian dibuatkanlah laporan oleh staf tata usaha tersebut, dan setelah dibuatkan laporan, staf tata usaha tersebut memberikan laporan tersebut kepada pihak admin. Lalu si admin ini melakukan decision juga, yang dimana jika ada yang belum bayar, maka akan membuatkan surat teguran untuk siswa yang belum melakukan pembayaran. Jika sudah melakukan pembayaran, maka staf admin akan menggabungkan seluruh laporan sekolah tersebut, lalu kemudian akan menyerahkan kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah menerima laporan walaupun selesai. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Revi. Di sini membuat database ODO. Kami akan menampilkan langkah-langkah pembuatan database ODO. Yang pertama di sini, setelah kita membuat database dulu terlebih dahulu di ODO, yaitu dengan cara tekan create untuk membuat database.
Setelah menekan create, akan diarahkan untuk memilih modul. Pilih modul sesuai yang diinginkan, lalu tekan lanjutkan. Untuk versi trial modul yang dapat digunakan dibatasi hingga 10 modul dan database hanya dapat digunakan hingga 15 hari. Di sini banyak modul-modulnya. Pilihlah modul sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sini saya memilih modul website. Setelah memilih modul, akan dilanjutkan dengan mendaftarkan profil perusahaan. Setelah seluruh form harus diisi, dimulai dari nama lengkap pemilik, email, nama perusahaan, nomor telepon, dan lain-lain. Setelah mengisi semua itu, menampilkan menu modul yang dipilih, menu tambahan. Di sini kita harus melakukan aktivasi segera sebelum 3 jam berlalu. Cara aktivasi akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan pada form perusahaan yang tadi kita isi. Nah, di sini kita buka email, dapat pesan di email. Setelah mendapatkan email aktivasi, lalu tekan aktivasi database dan waktu database akan bertambah 15 hari. Klik yang tanda hijau itu. Di sini setelah selesai membuat database perusahaan, selanjutnya kami akan menampilkan tahapan-tahapan penggunaan masing-masing modul yang sudah kami pilih. Sini ada modul website. Ini tampilan modul website kami yang telah kami buat. Siswa membuka website sekolah IKTUS dan melakukan login. Di sini siswa dapat memilih salah satu kategori pembayaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Di sini banyak pembayarannya kategorinya. Yang pertama ada info pembayaran apa saja, kemudian ada bayar tren, terus juga ada bayar kegiatan, riwayat transaksi, dan wisuda. Siswa dapat memilih metode pembayaran sesuai keinginan masing-masing. Terdapat banyak metode pembayaran yang dapat dipilih salah satu di antara pilihan tersebut. Di sini cara pembayarannya banyak, bisa transfer bank atau virtual account, bisa melalui BCA, BNI, BRI, dan lain-lain. Terus juga ada bisa melalui merchant Indomaret atau Alfamart, itu juga bisa dari e-wallet, gunakan GoPay, Dana, OVO, dan lain-lain. Di halaman ini terdapat banyak info-info pembayaran yang harus dibayar oleh siswa. Di sini banyak sekali keterangan bayar yang harus dibayar terlebih dahulu sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan atau tanggal yang mungkin lebih dulu kegiatan itu dimulai. Ini adalah tampilan harga yang harus dibayar oleh siswa mengenai pembayaran TERN atau SPP. Berikut adalah tampilan halaman riwayat transaksi siswa yang telah melakukan pembayaran yang tadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salma. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan adanya website pembayaran SPP sekolah dapat mengelola data pembayaran biaya sekolah, jadwal pembayaran, laporan transaksi pembayaran biaya sekolah. Serta dengan adanya website ini diharapkan dapat memudahkan sekolah untuk dapat mengelola data pembayaran lebih akurat dan efisien. Implementasi modul accounting dan website pada ERP ODO adalah langkah penting untuk mendukung transformasi digital yang saat ini menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan dalam menghadapi era persaingan berbasis teknologi. Selanjutnya, saran sebagaimana implementasi ERP ini masih tahap percobaan, serta website yang masih berkembang sementara kami berharap bagi pembaca atau pengamat yang membaca isi makalah ini apabila ada kesalahan atau penggunaan kata yang kurang tepat, mohon dikomentari dengan sifat yang membangun sehingga menjadi sebuah semangat bagi kami dalam mengupdate makalah yang kami buat hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.